Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah Indonesia di Tanah Suci serta keluarga tentunya yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh kembali untuk menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, fokus utama yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah bagaimana penguatan layanan jelang fase puncak haji untuk bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah berjalan semakin cepat, terukur, dan juga responsif. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah bahwa hari ini kita telah memasuki hari ke-28 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, kemudian akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga pembinaan ibadah berjalan dengan pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 jemaah dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 455 kloter dengan 175.682 jemaah dan 1.820 petugas telah tiba di Mekah. Dan untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 190 kloter dengan 72.904 jemaah dan 759 petugas. Selain itu, kami juga memantau bagaimanakah ketibaan dari jemaah haji khusus. Data yang kami dapatkan, sebanyak 12.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna ini akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026 saat jemaah mulai bergerak dari kota Mekah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pada fase inilah jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu yang hampir bersamaan. Mobilitas yang sangat tinggi, kemudian juga kepadatan yang meningkat, dan seluruh layanan harus dipastikan tentunya berjalan cepat, tepat, dan aman. Karena itu, kemudian pemerintah memberikan perhatian penuh tidak hanya pada aspek transportasi saja maupun juga aspek akomodasi, tapi juga pada layanan konsumsi jemaah. Bagi kami, konsumsi bukan sekedar penyediaan makanan, melainkan bagian penting dari ikhtiar menghadirkan pelayanan terbaik agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, sehat, dan khusyuk. Bapak Ibu, fase Armusna ini memang merupakan periode yang sangat padat dan juga kompleks. Distribusi makanan dalam jumlah yang besar pada waktu yang bersamaan tentu membutuhkan koordinasi penuh lintas sektor, pengaturan logistik yang presisi, serta tentunya kesiapan transportasi yang optimal. Nah, pemerintah memilih skema catering ready to eat atau makanan siap santap sebagai solusi layanan konsumsi saat jelang, selama, hingga pasca puncak haji. Pemilihan makanan ready to eat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama tentunya, yaitu di mana yang pertama yaitu merupakan kecepatan distribusi, kemudian kemudahan konsumsi bagi jemaah, yang ketiga daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, dan keempat tentunya tetap terpenuhnya standar gizi, kebersihan, serta keamanan pangan. Ini yang paling penting, karena makanan siap santap ini disusun dengan cita rasa Nusantara agar lebih sesuai dengan lidah jemaah Indonesia sekaligus menjadi pengobat rindu tentunya terhadap kampung halaman di tengah pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memastikan bahwa seluruh makanan ready to eat atau siap santap ini akan didistribusikan kepada jemaah dan dipersiapkan secara optimal. Selama fase Armusna, jemaah haji Indonesia akan memperoleh total 15 porsi makanan dengan cita rasa Nusantara yang disediakan oleh pihak syarikah. Sedangkan yang kedua, penyediaan makanan sebanyak 6 porsi pada fase pra-Armusna pada 7 dan 8 Zulhijjah serta pasca Armusna pada 13 Zulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 24, 25, dan 30 Mei 2026.
Kementerian Haji dan Umroh juga kemudian telah melakukan berbagai pengecekan rutin, koordinasi yang intensif untuk bisa memastikan bahwa seluruh makanan siap santap ini dapat terdistribusi ke hotel-hotel jemaah Indonesia pada 6 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tepatnya pada 23 Mei 2026 sebelum fase pergerakan Armusna dimulai. Pemerintah memahami betul bahwa kualitas konsumsi ini sangat berpengaruh tentunya terhadap kondisi fisik jemaah. Oleh sebab itu, pengawasan dilakukan secara ketat mulai dari proses produksi, kemudian juga pengemasan, bahkan hingga distribusinya nanti. Selain itu, teknologi pengolahan makanan yang digunakan ini juga memungkinkan makanan tetap higienis dan aman tentunya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus mengurangi kualitasnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh ikhtiar ini memang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah. Dengan layanan konsumsi yang terjamin ini, tentu besar harapan kami bahwa jemaah dapat menjaga stamina, kesehatan, dan juga fokus beribadah secara khusyuk. Bapak Ibu sekalian, menjelang fase puncak haji, kami juga mengajak seluruh jemaah kemudian untuk menjaga pola makan, memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas fisik yang tidak perlu, dan mengikuti arahan petugas demi menjaga kondisi kesehatan selama fase Armusna yang sangat padat dan penuh tantangan. Fase puncak haji ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, bahkan spiritual. Karena itu jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang tidak mendesak, terutama di luar hotel pada siang hari. Utamakan ibadah wajib, perbanyak istirahat, makan dengan tepat waktu, cukup minum air putih, dan tentunya juga segera melapor kepada petugas apabila mengalami keluhan-keluhan kesehatan. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jamaah dengan penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, dan bahkan juga petugas sektor. Jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas kami. Bapak dan Ibu sekalian, hingga saat ini kami juga ingin melaporkan bahwa layanan kesehatan juga terus berjalan secara optimal. Petugas kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, bahkan juga pendampingan kepada jamaah di hotel, di sektor, di klinik kesehatan Haji Indonesia, maupun juga di fasilitas kesehatan rujukan. Namun keberhasilan menjaga kesehatan juga tentu bergantung besar pada disiplinnya jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing dan juga tingkat aktivitas yang dilakukan jemaah. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini apresiasi yang begitu besar kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik kepada jemaah baik di tanah air maupun juga di Arab Saudi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan juga mengikuti arahan petugas. Ingat, jaga kesehatan, jaga kekompakan antar jemaah, hemat tenaga, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur dan mabrurah. Haji Rabah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.